Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi inspirasi 7 resep sayur berkuah masakan sehari-hari ya. Masakan pertama, bening sayur caisim jamur tiram. Ini saya punya sayur caisim dan jamur tiram, udah saya cuci bersih ya. Sekarang jamur tiramnya saya sobek-sobek seperti ini. Kalau mau diiris-iris juga silakan ya, sesuai selera. Jangan lupa bagian bongkol atau akarnya itu dibuang ya. Nah, untuk sayur caisimnya ini udah saya cuci bersih ya teman-teman. Sekarang saya potong agak besar-besar seperti ini. Kalau mau dipotong kecil-kecil, halus-halus, silakan ya, sesuai selera. Selanjutnya untuk bumbunya ini simpel aja, terdiri dari 2 bulatan kencur, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Nah, ini semuanya bumbunya saya iris-iris ya. Ini udah selesai, selanjutnya kita siapkan air sebanyak 700 ml atau disesuaikan aja sama jumlah kebutuhannya. Kemudian kita masukkan semua bumbunya, tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, sedikit gula pasir. Jangan lupa dimasukkan juga jamur tiramnya ya. Sekarang kita masak sampai mendidih, sampai jamur tiramnya ini mateng. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Ini pastikan jamur tiramnya ini udah mateng, jangan lupa koreksi rasa. Sekarang kita masukkan sayur caisimnya ya. Ini kita masak kembali sampai sayur caisimnya ini juga layu. Gak usah dimasak terlalu lama, cukup semenit sampai 2 menit aja ya. Nah, ini udah mendidih, udah layu sayur caisimnya. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya kita taburin sama bawang goreng secukupnya ya. Resep kedua saya masak sayur asam. Nah, ini teman-teman bahan dan bumbu sayur asamnya udah saya siapkan di sini semuanya, udah saya cuci bersih. Sekarang saya akan haluskan bumbunya, terdiri dari 3 buah cabai keriting. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera ya. Selanjutnya ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 iris lengkuas atau laos, 2 lembar daun salam. Ini nanti kita cemplung aja. Kemudian saya tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya ya. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini ada 1 sendok makan gula aren atau gula merah yang udah saya sisir, 1/4 koin terasi. Ini sayurnya terdiri ada sayur yang kerasnya dan sayur lembut. Sayur keras ini ada jagung manis, labu siam dan buah melinjo. Sayur yang agak lembutnya di sini ada kubis, ada daun melinjo dan kacang panjang ya. Dan di sini ada terong ungu yang udah saya iris-iris atau saya potong-potong ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan sayur yang keras-keras terlebih dahulu. Kemudian ini kita masukkan semua bumbunya. Ini saya lupa nyebut di awal ya. Ini ada 1 jempol tangan asam jawa. Kita seduh sama air secukupnya. Ini saya masukkan air sebanyak 900 ml atau disesuaikan aja sama jumlah sayur yang teman-teman gunakan. Sekarang kita masak sampai sayurnya ini 3/4 matang. Ini jangan lupa tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1,5 sendok teh garam ya. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Ini jangan lupa dicek sayurnya. Kalau sayurnya itu udah 3/4 matang, kita masukkan sayur yang lembut-lembutnya ya. Nah, sekarang kita masak kembali sampai sayurnya ini semuanya matang dan bumbunya juga matang ya, supaya nggak bau langu.
Nah, ini udah matang ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan. Nah, ini dia sayur asamnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Resep ketiga, saya masak sup bakso jamur. Nah, ini teman-teman, bahan dan bumbunya udah saya siapkan di sini. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja, semuanya saya iris-iris, terdiri dari 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kemudian sejempol tangan jahe, 2 tangkai seledri, 1 batang daun bawang ya. Untuk bumbunya ini disesuaikan aja sama selera. Kalau teman-teman mau diulek atau dihaluskan juga bisa ya, sesuai selera. Ini saya mau simpel aja, jadi saya iris-iris semuanya. Selanjutnya ini kita siapkan minyak secukupnya. Kita tumis bumbunya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ada bawang merah. Nah, kalau udah harum, sekarang kita masukkan bawang putih sama jahenya, kita tumis kembali sampai harum ya dan berubah warna. Nah, ini udah harum, sekarang saya masukkan. Ini ada udang rebon tawar ya teman-teman, sebanyak 1 sendok makan. Udah saya cuci bersih, sekarang saya tumis juga. Ini kalau teman-teman punya alergi sama udang bisa di skip ya. Nah, ini udah harum, sekarang kita masukkan air secukupnya. Kemudian saya masukkan sayur yang keras-kerasnya terlebih dahulu ya, seperti wortel. Ini wortelnya udah saya cuci bersih ya. Nah, ini teman-teman saya masukkan juga ini bakso ikan. Untuk baksonya ini sesuai selera ya. Kalau teman-teman mau pakai bakso seafood ataupun bakso sapi silakan. Ini saya tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk, kemudian kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya ya. Sekarang kita masak sampai mendidih dan 3/4 matang. Nah, ini udah mendidih, sekarang kita masukkan jamur sama buncisnya. Sekarang kita masak kembali sampai semuanya matang ya. Nah, ini teman-teman supaya warnanya ini nggak pucat, jadi saya tambahkan kecap asin ya, kira-kira 1 sendok makan. Ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan irisan daun seledri sama daun bawangnya. Sekarang supnya udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya masakan keempat, saya masak sup bakso lagi, tapi sayurnya sayur caisim. Pertama-tama saya akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini ada setengah buah bawang bombay, saya iris kasar aja seperti ini. Kemudian 2 siung bawang putih, saya geprek terlebih dahulu, baru kita iris-iris. 2 tangkai daun seledri dan 1 batang daun bawang ya. Nah, ini saya iris kasar aja seperti ini. Untuk isiannya ini ada bakso sapi ya teman-teman, secukupnya sesuai selera. Dan untuk sayurnya saya pakai sayur caisim ya. Sayur caisimnya udah saya cuci bersih dan saya potong agak besar-besar ya. Nah, ini saya siapkan sedikit minyak wijen, kira-kira 1 sendok makan, dan saya campurkan minyak goreng. Ini minyaknya semuanya belum pernah dipakai ya. Kita tumis terlebih dahulu bawang bombay sama bawang putihnya sampai harum. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan air secukupnya ya. Nah, ini kita masukkan juga bumbunya teman-teman, ada 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan baksonya ya. Sekarang kita masak sampai mendidih dan bumbunya ini matang ya.
Nah, ini udah mendidih, baksonya juga udah mengembang seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan sayur caisimnya ya. Nah, sekarang kita masak kembali sampai sayur caisimnya ini juga matang dan layu. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Sekarang kita masukkan irisan daun seledri sama daun bawangnya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Supaya lebih enak dan lebih segar lagi, kita taburin sama bawang goreng secukupnya. Nah, ini dia sup bakso caisimnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Resep kelima, saya masak bening bayam jagung manis. Nah, ini saya punya sayur bayam sebanyak 2 ons, kemudian ini ada 1 buah jagung manis ya teman-teman. Pertama-tama kita petik-petik terlebih dahulu bayamnya ini. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini jagung manisnya saya buka terlebih dahulu. Kita kelupasin kulitnya. Kalau udah selesai, sekarang kita cuci bersih ya. Nah, ini udah saya cuci bersih. Selanjutnya ini jagung manisnya saya serut aja pakai pisau seperti ini. Ini bebas ya, kalau mau dipotong-potong silakan ya teman-teman, sesuai selera. Ini supaya anak saya lebih gampang makannya ya, nggak perlu digigit-gigit lagi ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Ini bumbunya simpel aja, semuanya saya iris-iris, terdiri dari 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan 2 bulatan kencur. Ini beningnya saya suka kasih kencur ya teman-teman, supaya lebih segar lagi. Ini saya udah siapkan air sebanyak 700 ml, kemudian kita masukkan jagung manisnya dan bumbunya ya. Ini ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan sedikit gula pasir ya. Ini udah mendidih, jangan lupa koreksi rasa dan dicek jagungnya. Kalau jagungnya udah hampir mateng, sekarang kita masukkan sayur bayamnya ya. Ini kita masak sebentar aja sampai sayur bayamnya ini layu. Nah, ini udah mendidih dan udah mateng. Sekarang kita angkat dan siap disajikan ya. Sekarang saya pindahkan di mangkok sajinya. Nah, ini dia bening bayam jagung manisnya udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya resep ke-6, saya masak sup kimlo. Pertama-tama kita rebus terlebih dahulu. Ini ada telur puyuh, kita rebus sampai matang. Nah, ini udah mendidih, udah matang. Sekarang kita angkat ya teman-teman. Selanjutnya untuk sayurnya udah saya siapkan di sini. Sebagai pelengkapnya ini ada jamur kuping kering, ada bunga sedap malam, ada bihun, ada telur puyuh tadi, dan bakso sapi ya. Nah, ini kita seduh sama air panas ya terlebih dahulu. Untuk bihunnya ini teman-teman cukup mengembang aja, karena nanti mau kita masukkan lagi di kuahnya ya. Kalau udah mengembang, kita buangkan airnya langsung. Ini udah saya buang airnya. Selanjutnya saya potong-potong sayurnya. Ini ada buncis. Kemudian kentang saya potong dadu aja seperti ini. Pengganti kembang tahunya saya pakai sayur kubis ya. Kemudian wortelnya saya potong seperti ini. Untuk cara potongnya atau bentuknya ini disesuaikan aja sama selera ya. Ini saya membentuk bunga ya. Nah, kalau teman-teman ada kembang tahu bisa dipakai. Berhubung saya lagi nggak ada stok kembang tahu atau kulit tahu, jadi saya ganti sama sayur kubis atau kol ya.
Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Ini ada 1 batang daun bawang, 2 tangkai daun seledri saya potong kasar. Ini ada 1 ruas jari jahe, 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit air ya. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang kita sisihkan. Kemudian ini jamur kupingnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini jangan lupa bongkolnya dibuang, kita potong-potong atau iris-iris jamur kupingnya ini supaya nggak terlalu besar dan lebar ya. Kemudian ini bunga sedap malamnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Selanjutnya kita simpulkan aja seperti ini supaya nggak hancur ya. Ini harus dicuci bersih supaya nggak terlalu asin. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tumis bumbunya sampai benar-benar harum dan menyusut. Kalau udah harum seperti ini, sekarang kita masukkan air sebanyak 800 ml ya, atau disesuaikan aja sama jumlah sayur yang teman-teman gunakan. Nah, ini saya masukkan sayur yang keras-kerasnya terlebih dahulu, seperti wortel dan kentang. Saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan supaya nggak terlalu pucat saya tambahkan 1 sendok makan kecap asin ya. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Sekarang kita masukkan jamur kuping, bakso, dan sayurnya ya. Nah, ini kita masak sebentar sampai semuanya matang. Nah, ini jangan lupa masukkan juga telur puyuh dan bunga sedap malamnya. Kalau udah matang, sekarang kita masukkan bihunnya ya, dan irisan daun seledri sama daun bawangnya. Sekarang sup kimlonya udah siap kita sajikan. Resep ketujuh, saya masak bening sayur katu dan wortel. Nah, ini saya punya sayur wortel dan sayur katu. Ini katunya sebanyak 100 gram atau setara 1 ons ya. Kita petik-petik terlebih dahulu. Kemudian ini udah saya cuci bersih. Sekarang wortelnya saya potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk besar kecilnya ini disesuaikan aja sama selera. Kemudian saya siapkan air sebanyak 500 ml. Kita masukkan wortelnya terlebih dahulu. Sementara itu saya akan siapkan bumbunya. Ini terdiri dari 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Nah, ini kita masukkan bumbunya. Kita tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan sedikit gula pasir ya. Nah, ini udah mendidih dan wortelnya udah matang. Sekarang kita masukkan sayur katunya. Kita masak sebentar lagi sampai sayur katunya ini juga matang ya. Ini jangan lupa dicek ya teman-teman, kalau sayur katunya ini udah empuk. Sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah, ini saya pindahkan di mangkok sajinya. Ini dia teman-teman, bening sayur katu wortelnya udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, itu aja inspirasi 7 masakan sayur berkuah dari saya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.